Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan kuliah pertama pengantar mekanika kuantum secara online. Kalian harus mulai membiasakan diri dengan perkuliahan semacam ini ya. Lulu, jangan bicara terus waktu kuliah ya. Mestinya hari ini saya juga bisa melihat Rosita duduk di depan saya, tapi nggak bisa ini karena kuliah kita seperti ini. Rosita, kalau kuliah jangan kebanyakan main HP ya, juga jangan sering-sering ngaca, kamu tetap cantik kok. Oke, pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang ruang vektor. Sekarang kita lanjutkan kuliah pada sesi ini tentang ruang Hilbert. Tentu kalian bisa membuka buku saya, buku kuantum dari halaman 26 sampai dengan 27 untuk ruang Hilbert ini. Dan saya akan menemani kalian membaca buku itu. Jadi sebenarnya tidak harus ada tatap muka semacam ini. Kalian bisa juga membaca buku itu sendiri. Oke, kita langsung baca ruang Hilbert. Di halaman 26 seperti ini. Andaikan kita memiliki suatu ruang vektor kompleks berdimensi sembarang, sebut saja H, ruang vektor tadi, suatu hasil skalar untuk sembarang dua anggota di ruang tersebut, katakanlah anggota tadi si aksen adalah bilangan kompleks dengan notasi psi, psi, sedemikian rupa sehingga ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Nah, sebelum kita membaca syarat itu, coba kita cek poin-poin di sini dulu. Yang pertama adalah bahwa H ini adalah ruang vektor kompleks. Kita harus tanda ini. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dalam ruang ini tentunya kita berhubungan dengan bilangan kompleks. Berikutnya ada suatu hasil kali skalar atau dot product, yang istilah yang lazim kita kenal, dot product. Dan hasil skalar ini operasinya ditunjukkan dengan psi, psi aksen mestinya ini, bukan psi, psi, semacam ini. Nah, ini adalah hasil kali skalar, atau selebihnya hasil kali skalar ini saya baca sebagai dot. Jadi di sini, di kasus ini saya baca psi dot psi aksen begitu. Oke. Poinnya diingat-ingat 3, bahwa ruang vektor kompleks hasil kali skalar psi dot psi aksen. Jadi syarat 4 ini untuk di dalam sebuah ruang vektor kompleks ini ada syarat yang harus dipenuhi agar ruang tadi bisa disebut sebagai ruang berproduk skalar atau ruang pra-Hilbert. 4 syarat itu yang pertama, bahwa psi dot psi aksen itu sama dengan psi aksen dot psi asterik. Tanda asterik di sini menunjukkan conjugate kompleks. Jadi ini sebenarnya hampir semacam hukum komutatif, tapi karena ini ketemu bilangan kompleks tidak lagi komutatif. Jadi hasilnya kalau dibalik, mereka sebuah perkalian dibalik, itu harus memperhatikan conjugate kompleksnya. Itu syarat pertama. Yang kedua, psi dot psi. Jadi kalau sebuah vektor dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya akan lebih dari sama dengan 0. Dan nilainya 0 jika psi itu sendiri 0. Oke, jelas ya, nomor 1 dan 2. Nomor 3, psi dot alfa kali psi aksen, di mana alfa ini adalah bilangan kompleks. Hasilnya sama dengan alfa psi dot psi. Jadi alfanya ini seolah-olah bisa ditarik keluar. Tapi kalian harus memperhatikan posisinya, bahwa yang bisa ditarik keluar itu kalau alfanya di belakang. Bagaimana jika alfanya di depan? Sebenarnya sama, tapi harus diberi tanda asterik begitu.
Nah, maksudnya begini. Coret alfa psi, koma psi aksen begitu. Ini maka sama dengan alfa asterik. Maksudnya begitu. Yang keempat, ini adalah hukum distributif. Jadi psi dot psi aksen plus psi double aksen itu nilainya sama dengan psi dot psi aksen ditambah psi dot psi aksen. Ini hukum distributif biasa ya. Kita harus ingat 4 hukum ini. Dan jika sebuah ruang vektor kompleks dengan tambahan 4 syarat ini, maka ruang tadi bisa disebut dengan ruang berproduk skalar atau ruang Pra-Hilbert gitu. Nah, di sini disebutkan juga. Nah, setelah kita mendapatkan 4 syarat ini, kita bisa mendefinisikan berbagai properti lainnya. Salah satunya adalah definisi tegak lurus. Nah, jadi tegak lurus ini ada kalau sudah ada produk skalar di dalam ruang tersebut. Dan dua buah vektor di dalam H ini dikatakan saling tegak lurus jika produk skalar keduanya hasilnya sama dengan 0. Berikutnya, properti yang lainnya yang bisa kita definisikan adalah norma atau panjang. Panjang suatu vektor. Panjang itu didefinisikan sebagai akar dari produk skalar vektor tersebut. Oke. Tambahannya, suatu vektor itu bisa dikatakan normal jika panjangnya sama dengan 1. Dan jika dua buah vektor masing-masing panjangnya 1 saling tegak lurus, maka kedua vektor tadi disebut dengan vektor yang ortonormal. Jadi penjelasan di buku ini kurang ini. Disebut ortonormal jika masing-masing 1 dan tambahannya produk skalar keduanya psi dot v-nya ini sama dengan 0 gitu. Nah, setelah kita mendefinisikan panjang, ada definisi lanjutannya. Kita bisa mendefinisikan suatu jarak. Di sini. Nah, seperti di buku ini nih, jarak. Jadi mudahnya ya seperti menghitung jarak biasa, titik sebelumnya dikurangi titik yang sesudahnya dikurangi titik sebelumnya, begitu saja. Lalu diakarkan begitu. Nah, dengan definisi jarak ini kita mendapatkan 2 konsep penting tentang jarak, yaitu ada yang namanya barisan Cauchy, di mana barisan Cauchy itu barisan yang jarak antara sukunya semakin lama semakin kecil. Selain itu, juga kita bisa mendefinisikan barisan yang konvergen ke suatu titik atau barisan yang konvergen ke suatu vektor. Nah, maka barisan semacam ini itu disebut dengan barisan konvergen. Nah, 2 barisan ini akan kita jumpai di dalam ruang Pra-Hilbert. Nah, jika setiap barisan Cauchy, tadi barisan yang semakin lama jaraknya semakin pendek antar sukunya, itu merupakan barisan yang konvergen. Artinya barisan yang semakin lama itu jaraknya semakin kecil dan itu mendekati suatu vektor di dalam ruang Pra-Hilbert, barulah ruang Pra-Hilbert ini bisa disebut sebagai ruang Hilbert. Mestinya hal ini perlu dibuktikan, tapi jangan terlalu serius karena pembuktiannya ternyata tidak harus secara matematis. Kita bisa membuktikannya secara filosofis saja. Kebetulan dulu saya kuliahnya di Jogja, jadi ada teori yang cukup terkenal ini, cukup masyhur, tapi seru juga dan asik kalau menurut saya. Tadi dikatakan ruang Pra-Hilbert. Nah, ini Pra-Hilbert, saya tuliskan begitu ya.
Ruang pra-Hilbert ini bisa disebut sebagai ruang Hilbert jika setiap barisan Cauchy, barisan Cauchy yang ada di dalamnya merupakan barisan yang konvergen. Jadi kata kuncinya ini, 3 ini. Ada ruang pra-Hilbert, barisan Cauchy, dan barisan yang konvergen ke suatu vektor. Nah, saya bisa asumsikan begini. Katakanlah ruang pra-Hilbert itu adalah Jogja. Berikutnya, barisan Cauchy adalah kumpulan orang-orang suku yang ada di Jogja. Kumpulan suku orang-orang yang ada di Jogja. Berarti itu bisa saja yang di Jogja itu ada suku Jawa, ada suku Ambon, bahkan ada orang asing, atau yang lainnya, banyak sekali. Dan barisan konvergen ini saya asumsikan sebagai orang Jawa. Gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa jika di dalam ruang pra-Hilbert ini setiap barisan Cauchy itu merupakan barisan yang konvergen, kita baru bisa mengatakan bahwa ruang pra-Hilbert tadi ruang Hilbert. Nah, ceritanya begini. Andaikan barisan Cauchy itu orang Jawa, orang Ambon dan orang asing, dan barisan konvergen ini orang Jawa, dan ruang pra-Hilbert kita itu dianggap sebagai Jogja, begitu. Anggap sebagai Jogja. Jadi untuk syarat Jogja ini bisa disebut ruang Hilbert dari ruang pra-Hilbert, tentu jika setiap orang-orang Jogja yang kita tinjau itu adalah orang Jawa. Kira-kira begitu. Tapi ternyata ini juga jawabannya filosofis banget. Tidak harus kita buktikan secara matematis. Karena apa? Jika kita meninjau, kita ke Jogja dan meninjau orang-orang yang ada di Jogja ini, ujung-ujungnya kita akan ketemu orang Jawa juga. Artinya apa? Ketika kita ninjau ruang pra-Hilbert begitu, ujung-ujungnya yaitu juga ruang Hilbert maksudnya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang ruang Hilbert. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya.